Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 42, Panggilan dari Hailey. Keluarga terhormat selalu ketat terhadap prinsip hierarki berdasarkan senioritas dalam keluarga. Ellie adalah sepupu Hailey yang lebih muda. Namun, dia secara terbuka meminta Hailey untuk mengantarnya seperti sopir, tepat di depan semua orang. Ellie sudah mulai menganggap dirinya sebagai calon istri Presiden S Corporation, jadi dia sudah mengembangkan rasa superioritas terhadap keluarga Camden lainnya. Dia merasa Hailey harus bergantung padanya di masa depan. Namun, Hailey selalu sombong dan arogan, jadi dia jelas tidak bisa menoleransi penghinaan seperti itu. Hailey membantah dengan marah, "Aku kewalahan. Aku tidak punya waktu untuk mengirimmu ke sana." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan meninggalkan villa. Dia lalu pergi dengan mobilnya dengan kesal. Karena awalnya dia adalah seorang pengemudi yang buruk, dia secara tidak sengaja menabrak pohon. Untungnya, mobilnya tidak rusak parah karena dia mengemudi dengan lambat, dan dia tidak mengalami cedera apapun. Ih, ini menyebalkan dan menyebalkan sekali. Hailey membanting kedua tangannya ke roda kemudi berulang kali sementara air mata terus mengalir dari matanya tanpa henti. Dalam keadaan marah, dia buru-buru mengeluarkan telepon genggamnya untuk menelepon Jordan. Saat ini, Jordan masih berada di kantor, dan ia terkejut saat mengetahui bahwa itu adalah panggilan dari Hailey. "Halo." Jordan melambaikan tangannya ke arah Ashley, memberi isyarat agar dia meninggalkan kantornya. Setelah itu dia menjawab panggilan telepon. Hailey bertanya dengan emosional, "Jordan, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Karena kamu berpura-pura menjadi orang yang memberikan gelang itu kepada nenekku sebagai hadiah ulang tahunnya, mengapa kamu tidak terus berpura-pura? Kenapa kau mengatakan yang sebenarnya pada Paman Herman dan Ellie? Kau tahu betapa malunya aku di depan keluargaku." Jordan mengira Hailey menelepon untuk meminta maaf padanya, tetapi dia tidak menyangka akan ditanyai tentang masalah itu. Padahal sesungguhnya Jordan tidak pernah mengubah pernyataannya dan selama ini dia selalu mengatakan kebenaran. Gelang itu merupakan hadiah dari Jordan Stele dan juga hadiah dari Presiden S Corporation. Ya, itu karena Jordan adalah Presiden S Corporation. Jordan telah dengan jelas memberitahu keluarga Camden tentang jati dirinya yang sebenarnya, tetapi mereka memandang rendah Jordan dan terlalu sombong untuk mempercayainya. Jordan berkata dingin, "Aku kewalahan. Aku tidak punya waktu, dan aku juga tidak berminat untuk peduli apakah kamu malu atau tidak. Kalau tidak ada yang lain, aku akan menutup telepon sekarang." Jordan sudah menceraikan Hailey, jadi perselingkuhannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Satu-satunya hal yang ingin didengar Jordan adalah permintaan maaf dari Hailey dan tidak ada yang lain. "Tunggu sebentar," seru Hailey buru-buru. Ia melanjutkan dengan suara yang lebih lembut, "Aku meneleponmu karena aku butuh bantuanmu. Saya tidak ingin hubungan Ellie dengan bos Anda, Ten Stele, berkembang terlalu baik. Ellie akan pergi ke gedung kantor S Corporation sore ini. Dia akhir-akhir ini gemar minum teh hitam, jadi berikan dia secangkir teh hitam yang dicampur obat pencahar agar dia tidak diare. Atau, berpura-puralah tidak sengaja merobek gaunnya saat dia berjalan melewatimu. Kamu sangat kuat, dia tidak akan mencurigaimu." Jordan mendengus dingin. "Hailey Camden, kau terlalu serakah. Kau selingkuh saat kita masih menikah, dan bukan saja kau tidak meminta maaf, kau sekarang malah meminta bantuanku. Jika kau butuh bantuan, pergilah cari kekasihmu dan jangan ganggu aku." Setelah mengatakan itu, Jordan menutup telepon. Jordan dengan tegas menolak untuk membantu Hailey. Sekalipun dia ingin menolongnya, dia tidak akan mencampur minuman Ellie dengan obat pencahar atau yang semacam itu karena dia sama sekali tidak berniat menemuinya. Pada pukul 2 siang, Ellie tiba di lantai tempat kantor presiden berada, di gedung S Corporation. Karena besarnya ukuran S Corporation, perusahaan tersebut menugaskan karyawan yang berbeda ke lantai yang berbeda. Lantai tempat kantor Jordan berada dianggap sebagai lantai tempat semua departemen inti berada. Mereka menempatkan kantor semua eksekutif senior S Corporation dan asisten serta sekretaris masing-masing di lantai yang sama. Karyawan perusahaan lainnya belum pernah bertemu Jordan sebelumnya. Oleh karena itu, usaha Ellie sia-sia ketika dia meminta beberapa karyawan S Corporation untuk menunjukkan foto presiden perusahaan sebelum kedatangannya. "Nona Camden, Anda di sini." Ashley adalah orang pertama yang menyapa Ellie. Ellie menatap Ashley dengan pandangan merendahkan, masih marah padanya karena tidak menyajikan teh saat kunjungannya di pagi hari. Ellie berkata, "Bawa aku ke ruang rapat." Namun, Ashley membantah, "Nona Camden, saya minta maaf, tetapi sebaiknya Anda pergi saja." Ellie tertegun sejenak, lalu bertanya, "Kenapa? Apakah Tuan Stele akan pergi sepanjang sore?" Ashley menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, "Bukan begitu.
Tuan Stele bilang kamu terlalu cantik, dan dia mungkin akan teralihkan oleh kecantikanmu dan melupakan pekerjaan jika dia membahas kontrak denganmu. Jadi, dia ingin orang lain dari keluargamu yang menemuinya. Orang lain. Ellie agak kecewa pada awalnya, tetapi dia tercengang dan senang dengan alasan penolakannya. Apakah Tuan Stele benar-benar memuji kecantikanku? Apakah dia tahu seperti apa penampilanku? Ellie tersipu malu. Ashley mengangguk dan berkata, ya, Tuan Stele mengikuti akun Anda di TikTok, dan dia selalu menonton video Anda. Ellie bahkan lebih sombong setelah mendengar itu. Tuan Stele memang salah satu pengagumku. Ellie berkata, baiklah, kurasa bukan ide bagus untuk berbicara dengan Tuan Stele tentang pekerjaan pada pertemuan pertama kita. Aku akan meminta orang lain dari keluargaku untuk menggantikanku. Nona Rose, tolong beritahu Tuan Stele kalau dia boleh mengajakku minum kopi atau nonton film kapanpun dia ada waktu. Ashley menjawab, aku pasti akan menyampaikan pesanmu padanya. Melihat ada perubahan besar dalam sikap Ashley terhadapnya, Ellie berkata, antarkan aku ke lift. Ya. Ashley melakukan apa yang diperintahkan. Melihat tidak ada orang lain di sekitarnya, Ellie mengeluarkan segepok uang tunai dari tas Louis Vuitton bersulam miliknya dan memberikannya kepada Ashley. Kirimkan saya foto Tuan Stele.